Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i, NIM 360141990 dari Prodi Pendidikan IPS. Manajemen pendidikan luar sekolah merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian sistem interaksi aktivitas belajar untuk mencapai tujuan daripada penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah yang telah ditetapkan. Perencanaan pada hakikatnya adalah proses mempersiapkan serangkaian keputusan yang akan dilakukan berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan. Di dalam proses ini terlibat pula proses perumusan tujuan, mempersiapkan alternatif tindakan, dan mendesain program pencapaian tujuan yang akan dicapai itu. Untuk mencapai tujuan-tujuan kelembagaan sebagaimana dalam tujuan kurikuler suatu lembaga pendidikan, sudah seharusnya tutor membuat perencanaan pembelajaran sebagai pengejawantahan dari tujuan-tujuan kurikuler suatu pendidikan. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang seharusnya disiapkan oleh tutor menyangkut: yang pertama, spesifikasi pokok bahasan. Berfungsi membatasi ruang lingkup yang akan diajarkan sehingga jelas dan mudah dibandingkan dengan pokok bahasa lain dalam satu mata pelajaran. Hal ini disebabkan satu mata ajar yang sama pokok bahasanya mungkin bisa berbeda pada satu jenis kegiatan dengan lainnya. Pokok bahasan yang sama tentu berbeda bila diajarkan pada kelompok yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bahkan di antara para tutor, karena kemungkinan penafsiran, prioritas, titik berat, atau kepentingan yang berbeda walaupun berada dalam tingkatan lembaga satuan pendidikan yang sama. Yang kedua, spesifikasi dalam tujuan. Artinya, kalau isi pokok bahasannya sudah spesifik, sudah tentu tujuan pun harus sesuai dengan pokok bahasan yang telah dipilih. Tujuan mengarahkan warga belajar kemana harus pergi, dan tujuan kegiatan pembelajaran menjadi pedoman bagi tutor untuk mentargetkan warga belajar sehingga setelah proses berlangsung, warga belajar memiliki kemampuan yang ditentukan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengumpulan dan penyaringan data tentang warga belajar, khususnya yang berkenaan dengan kapasitas dasar, bakat-bakat khusus, motivasi, minat, kematangan, sikap, kebiasaan, dan aspek sosio-pribadi lainnya. Dari hasil data sosio-pribadi warga belajar tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penentuan strategi pembelajaran, termasuk menentukan pendekatan, metodologi, teknik-teknik, memilih sumber penunjang, dan menentukan serta menjelaskan tugas-tugas yang harus diperankan oleh warga belajar. Yang kelima, pengelompokan warga belajar, yang berkaitan dengan penentuan strategi di atas, namun lebih disesuaikan dengan tujuan kegiatan belajar, style, cara, atau kebiasaan warga belajar yang lebih cocok menurut mereka. Yang keenam, penyediaan waktu belajar untuk mencapai tujuan satu pokok bahasan. Mungkin berbeda sesuai dengan pokok bahasan, tujuan yang diharapkan, pengelompokan, tempat, kemampuan, minat, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lembaga itu. Karena itu, time scheduling penting sekali bila mengharapkan tujuan pembelajaran dicapai dengan baik. Yang ketujuh, penentuan dan pengaturan ruang belajar. Pengaturan ruang belajar ini tidak didefinisikan terbatas sebagai kelas yang dibatasi oleh dinding terbatas. Dalam konsep kegiatan pembelajaran pendidikan luar sekolah, pengertian pengaturan ruang belajar didasarkan pada konsep belajar yang dapat dilakukan dalam setting lingkungan yang tidak terbatas. Pengaturan ruang belajar ini menunjuk maksud bahwa beberapa kemungkinan, situasi, dan kondisi setempat. Pertimbangannya mungkin berkenaan ketersediaan tempat, tugas-tugas yang akan dilakukan oleh warga belajar, strategi, pengelompokan, dan ketersediaannya sumber-sumber penunjang bagi keterlaksanaannya kegiatan belajar. Yang kedelapan, pemilihan sumber-sumber belajar. Sumber belajar dapat berbentuk manusia, barang cetakan, grafik dan bagan, foto dan slide, televisi, video, program-program dan audiovisual, serta bentuk-bentuk simulasi. Persoalannya adalah bagaimana memilih sumber-sumber itu yang relevan dengan tujuan warga belajar. Pertimbangannya adalah kesesuaian dengan tujuan, tingkat kebutuhan warga belajar, ketersediaan sumber-sumber itu, biaya yang ada, dan mutu teknik dari sumber-sumber tersebut. Yang kesembilan, evaluasi terhadap proses interaksi pembelajaran, termasuk mengukur hasil belajar warga belajar.
Karena itu, dalam evaluasi proses kegiatan pembelajaran, tidak hanya mengukur dan mengevaluasi hasil belajar warga belajar semata-mata, namun sistem kegiatan pembelajaran pun harus dievaluasi. Dengan bahasa lain, evaluasi diarahkan pada evaluasi produk, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi terhadap dampak dari kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis feedback. Maksudnya adalah hasil evaluasi produk, proses, dan dampak di atas dijadikan data yang kemudian diolah serta dianalisa menjadi informasi. Informasi inilah yang menjadi umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran lebih lanjut. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari proses perencanaan yang telah diuraikan di muka. Tentunya sudah dalam bentuk wujud rencana atau program kegiatan. Dengan kata lain, pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi rencana atau program yang telah dibuat dalam proses perencanaan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini secara sederhana paling tidak mencakup 1. Pengembangan strategi pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran menuju upaya mengimplementasikan suatu rencana yang telah disusun. Pengembangan strategi dimaksudkan untuk memberi nyawa terhadap interaksi seluruh komponen proses kegiatan dalam iklim pendidikan orang dewasa. Ini berarti bahwa pengembangan strategi pembelajaran merupakan taktik yang digunakan tutor agar dapat memfasilitasi warga belajar dalam mencapai tujuan belajar dengan efektif dan efisien. Dalam prakteknya, pengembangan strategi ini harus mempertimbangkan prosedur, langkah-langkah, dan cara-cara mengorganisir kegiatan warga belajar. Tahapan pembelajaran berkenaan dengan langkah-langkah kegiatan tutor, mulai tahap awal sampai tahap penilaian serta tindak lanjut. Sedangkan model-model pembelajaran berkenaan dengan cara-cara tutor mengembangkan kegiatan warga belajar sehubungan dengan bahan yang harus dipelajarinya. Yang kedua, pemberian motivasi belajar. Seorang tutor harus memahami bahwa sebelum individu warga belajar menyadari akan adanya kebutuhan, didahului oleh dorongan-dorongan yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dalam dirinya. Namun perlu dibedakan antara dorongan dengan kebutuhan. Kebutuhan atau tujuan belajar yang diharapkan merupakan konsep yang memberikan dasar dan sekaligus arah pada terbentuknya motivasi belajar yang kuat. Motivasi sebagai suatu proses menyangkut kondisi psikologis warga belajar, dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya ciri-ciri pribadi individu warga belajar, tingkat dan jenis tugas yang harus dikerjakan, dan lingkungan belajar. Dengan demikian, bagi tutor dalam memberikan motivasi belajar pada warga belajar, paling tidak ada tiga tindakan yang harus dilakukannya. Yang pertama, memahami ciri-ciri pribadi individu warga belajar. Yang kedua, membuat tingkat dan jenis tugas yang menarik minat warga belajar. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar sesuai harapan dan kebutuhan warga belajar. Dan yang terakhir adalah pemantauan disiplin belajar. Pemantauan yang dilakukan terhadap ketertiban situasi dan kondisi ini turut menentukan sejauh mana situasi dan kondisi itu menjadi lingkungan belajar. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang warga belajar untuk melakukan tugas-tugas belajar, memberikan rasa aman yang pada akhirnya mencapai kepuasan dan memperoleh tujuan belajar. Evaluasi kegiatan pembelajaran. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penilaian ini, yakni 1. Norma, 2. Prosedur penilaian, dan 3. Alat penilaian. Norma berkaitan dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang diinginkan. Prosedur berkenaan dengan bagaimana cara penilaian itu dilakukan. Sedangkan alat penilaian berkenaan dengan instrumen dalam bentuk soal-soal yang akan diujikan pada warga belajar. Evaluasi produk berkenaan dengan penilaian hasil belajar berfungsi sebagai alat ukur tercapai tidaknya tujuan belajar. Evaluasi proses pada pokoknya adalah untuk mengetahui nilai sistem kegiatan pembelajaran dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, evaluasi harus berlangsung selama proses kegiatan berlangsung. Dalam beberapa hal, evaluasi yang dilakukan sebagian dibuat dengan menggunakan tes-tes kuantitatif atau pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pengalaman. Evaluasi dampak berkenaan dengan pengaruh dari hasil proses pembelajaran. Para pengelola program harus memahami nilai-nilai yang bersifat relatif yang diterapkan pada berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga harus mengetahui nilai-nilai yang ada di belakangnya, yang tidak boleh diabaikan pada saat tujuan dapat dicapai. Faktor kuncinya adalah bagaimana seorang tutor dipersiapkan untuk mengorbankan hasil pencapaian tujuan, agar dapat mencapai tujuan lain secara lebih menyeluruh. Evaluasi ini pada dasarnya akan kembali ke masalah evaluasi sistem perencanaan secara menyeluruh.
evaluasi seperti ini sangat sulit dan dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para tutor yang tidak tahu kegunaan teori. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.